Amin. Puji kemuliaan untuk Tuhan. Shalom. Bapak Ibu. Ya, hari ini saya ingin sharing satu judul yang diberikan adalah tentang mentalitas miskin. Apa sih yang dimaksud mentalitas miskin ya? Jadi hari ini kita belajar dari perjalanan umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan ini berangkat dari Bapak orang beriman. Hari ini kita mau belajar iman yang benar ya seperti apa. Bapak orang beriman Abraham diberkati karena dia taat. Ya, kalau zaman dulu diberkati itu banyak emasnya, banyak peraknya ditulis di Alkitab ya. Yang suka emas tentunya hari ini udah senyumnya makin lebar juga, udah tembus 2 juta. Ya. Istri saya bilang, kamu jangan kurus-kurus. Jadi senang kalau Mas Juwono 80 kilo berat saya ya. Jadi merasa kaya bukan itu ya. Kekayaan atau kemiskinan bukan diukur dari saldo di bank, bukan diukur dari banyaknya uang atau harta ya. Tapi nanti diukur dari sesuatu yang berbeda. Sejauh mana kita percayakan itu kepada Tuhan. Jadi umat pilihan Tuhan ini, mulai Abraham kaya diberkati, terus kemudian Ishak, wah tambah kaya ditulis di Alkitab juga ya. Wah jadi nyanyi, aku diberkati ya. Keturunan ketiga Yakub dan keturunan keempat namanya Yusuf. Nah zaman Yusuf ini ngalamin sesuatu. Ketika dia ada dalam proses, dia dibawa Tuhan keluar dari rumah papahnya. Akhirnya dia dibuang ke sumur, ke penjara, sampai ke istana raja. Karena dia dapat hikmat Tuhan. Hari ini kita mau belajar hikmat Tuhan. Mental miskin bukan ada di saldo rekening sekali lagi ya. Tapi ada di dalam hikmat yang Tuhan berikan ketika dia percaya sepenuhnya pada Tuhan dan dia dapat hikmat. Waktu dia berkata kepada Raja Firaun, Tuanku Raja, akan ada 7 tahun kelimpahan. Ini bicara tentang ada 7 tahun Tuhan memberkati. Tuhan masih kita diberi gaji bagi yang kerja, yang punya toko, punya omset walaupun hari ini turun ya. Tapi selama masih ada sesuatu pendapatan, simpan. Nah, kalau panen Mesir, simpan 1/5, berarti 20%. Jangan langsung dihabiskan ya. Gaji langsung habis, terus kemudian omset di toko berapapun dihabiskan. Ya ini sesuatu yang salah, simpan 1/5, jadi 20%. Supaya ada persediaan makanan ketika ada masa kekeringan, 7 tahun kekeringan. Dan betul, terjadilah ya. Waktu itu kekeringan juga terjadi kelaparan di negara tempat di mana papahnya Yakub dan 11 saudara Yusuf tinggal. Nah waktu itu Yakub berkata pada anak-anaknya, dengar-dengar di Mesir, dia belum tahu Yusuf ada di situ. Ya, ada persediaan makanan, pergilah mereka jalan kaki, nggak ada mobil, nggak ada pesawat zaman itu. Ya, kira-kira 2 minggu, 11 hari nyampe di tanah Goshen. Disitulah Yakub bertemu kembali dengan papahnya, saudaranya dan jadi berkat. Dan lama mereka tinggal di situ, lama-lama ternyata hikmat tadi mungkin mulai ketinggalan ya. Mungkin mereka mulai nyaman dengan situasi, mereka lupa menabung, tadi suruh simpan 1/5. Dan yang jelas keadaan makin sulit, bahkan waktu jumlah makin banyak, mereka ditekan, mereka menjadi budak. Waktu mereka ada di tanah Mesir, orang ada dalam perbudakan yang sukar sekali. Salah satu penyebab perbudakan, Alkitab juga menulis orang yang berutang menjadi budak orang yang menghutangi. Mungkin zaman COVID susah ya, ada orang mulai terlibat utang ya. Mungkin karena mereka gak siap. Jadi saya mentoring sejumlah orang yang problem waktu itu free. Setiap Senin kita kasih Zoom, kasih bekal rohani juga ya, pendampingan. Tapi banyak orang berpikir salah. Dipikir kalau ikut mentoring nanti dibayarin utangnya, bukan itu caranya ya. Tetapi paling enggak mereka punya sesuatu pendampingan, punya kekuatan untuk menghadapi situasi yang sedang susah. Dan betul, banyak orang juga salah pikir, nanti dibayarin utang, ternyata tidak. Dan banyak orang juga keluar ya seperti itu. Nah, ada orang-orang yang akhirnya tahan setia, mereka diproses. Nah, proses inilah yang Tuhan mau bawa kepada umat pilihan. Waktu mereka ada dalam perbudakan, dalam tekanan, mentalnya miskin. Ya mungkin secara ekonomi juga miskin, karena budak gajinya kecil atau enggak digaji. Tapi yang lebih dari itu mentalnya, harus Tuhan rubah, mental budak harus jadi mental badak yang terlatih, yang tahan banting. Nah makanya Tuhan bawa proses ketika satu titik Musa memimpin bangsa pilihan, Tuhan mau kembalikan ke tanah perjanjian, mereka ngadepin Firaun dan akhirnya dibebaskan. Waktu itu bangsa pilihan 600.000 laki-laki ditulis di Alkitab, diberi jajan, dikasih bekal untuk perjalanan. Tuhan membuat lembut hati orang, murah hati orang Mesir, dikasih emas, lumayan ya, perak ya, ternak, pokoknya mereka keluar udah kaya. Karena punya saldo sekarang kan ya, punya jumlah. Tapi mentalnya masih miskin. Nah ini yang Tuhan gak mau terjadi. Yang mau adalah mental kita berubah dulu, jangan mental miskin. Nah makanya mereka dilatih Tuhan.
Alkitab mencatat satu kalimat yang menarik. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi jalan negeri orang Filistin itu jalur atas tuh, Filistin. Dari kanan, Kanaan menuju ke kiri, Goshen. Yang tadi saya bilang kurang lebih 2 minggu. Nggak lewat situ. Tuhan putar lewat titik-titik yang di bawah tuh. Muter. Perjalanan ini menempuh 40 tahun. Lama sekali ya. Kenapa? Karena mentalnya nggak jadi-jadi. Jadi nggak lulus ya. Harus ujian ulang lagi. Tes kembali. Tapi bukan berarti miskin loh. Buktinya apa? Waktu 1 hari Musa ada di Gunung Sinai. Menantikan 10 perintah Allah. Nggak turun-turun. Itu bangsa udah mulai teriak-teriak. Netizen udah mulai sibuk. Zaman sekarang suara rakyat itu bahaya banget. Kalau salah pemimpinnya ikut salah loh. Tapi kalau benar ya bagus ya. Nah waktu itu Harun didesak. Udah bikinlah ya panduan baru dari emas yang dibawa keluar dari Mesir. Dibikinkan patung lembu emas. Kalau enggak dari mana emasnya? Jadi ada modal. Dan mereka hidup di padang gurun juga diberkati kok. Ada makanan tiap hari. Mana Tuhan datang ya. Burung puyuh. Sepatunya enggak ditulis. Enggak ada toko jadi enggak rusak-rusak. Jadi uangnya utuh kan begitu. Makanya mereka bikin patung lembu emas. Banyak mental yang salah. Dan Tuhan mau mereka belajar. Nah kenapa? Sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa kan mengutus 12 pengintai. Dan betul 10 pengintai itu suruh lihat tanah perjanjian dan balik ke Musa dengan laporan begini. Betul Musa, tanah perjanjian itu penuh dengan susu dan madu. Tapi setelah ditinggal nih Yakub keluar, itu ditinggalin oleh bangsa yang tinggi, besar, raksasa. Kita ini kalah. Bakal ditelan kayak belalang, blep, hilang kita. Mentalnya yang kalah duluan. Mental budaknya ini yang belum hilang, mental miskinnya. 2 pengintai, Yosua dan Kaleb yang berkata apa? Betul, tanahnya penuh dengan susu dan madu. Betul, penduduknya tinggi besar raksasa. Tapi kalimat terakhir yang berkata, kita akan mengalahkan mereka. Ini mental yang berubah ya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita ya. Dan betul Yosua dan Kaleb yang memimpin bangsa ini akhirnya masuk tanah perjanjian. Makanya butuh mental yang berubah. Hari ini kita mau belajar firman Allah menuliskan, jangan-jangan nanti kalau dikasih mudah, jalan pintas, jalan tol, gak dilatih, mentalnya gak berubah, nanti menyesal mereka ngadepin peperangan, balik lagi ke Mesir. Gimana balik Mesir lagi? Belah Laut Merah lagi. Ya seringkali kita pingin kembali ke cara lama, cara kita sendiri, padahal Tuhan mau kita berubah. Perubahan apa yang harus diperbaikin? Mental miskin berbicara sekali lagi bukan saldo di bank, tapi bicara tentang 3 hal. Pertama, mental miskin bicara tentang namanya ketakutan. Ketakutan ini kadang membuat kita menghalangi Tuhan bekerja. Contoh ketakutan ada yang dialami pertama kali oleh orang yang namanya Ayub. Ayub ini kaya loh Bapak Ibu ya. Anaknya 10, hartanya banyak ya. Tiap pagi cinta Tuhan loh. Dia punya hati yang lembut, hati hamba. Dia berkata mengakui hartanya milik Tuhan, anaknya milik Tuhan. Walaupun dia sadar juga ternyata mungkin dia kurang baik mengatur anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Tapi dia udah nyerahkan ke Tuhan. Kalau udah diserahkan ke Tuhan, iblis gak bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setuju ya? Iblis itu kan tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan. Ini milik Tuhan. Gak bisa dicuri tanpa seizin pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tuhan. Makanya iblis datang ke Tuhan. Tuhan kau lihat hambamu Ayub, saleh kan? Boleh gak saya coba? Nah persis ya di padang gurun kan bangsa Israel itu dites nih. Ya dicobai. Nah waktu dites, Ayub diizinkan sama Tuhan. Ini iblis kalau nggak diizinin Tuhan nggak bisa nguji kita, nggak bisa ngetes kita Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir, kita nggak akan bisa dicobai kalau kita udah menyerahkan ke Tuhan tanpa seizin Tuhan. Karena dia sang pemilik. Kecuali kita masih merasa memiliki, ya kita hadapin sendiri masalah kita. Kalau udah sama Tuhan, pasti seizin Tuhan. Di pagi saya dapat kabar ponakan saya lahir bayinya prematur dan diangkat Tuhan. Saya bilang, pasti seizin. Karena kamu udah nyerahin ke Tuhan. Jadi kita dukung semua. Yuk. Tanya Tuhan gimana langkah selanjutnya. Jadi saya percaya sekali bahwa Ayub itu waktu itu betul-betul hilang, diizinkan Tuhan ya. Hartanya, anaknya, walaupun sedih. Tapi apa yang dialamin, saldonya betul-betul berkurang ya. Tadi kaya, mendadak miskin, habis semua soalnya. Nah ada satu mental yang harus berubah. Situasi kadang-kadang membuat kita dalam tekanan, dalam kesulitan, mental kita bisa down. Manusia masih bisa loh. Tinggal nanti komunitasnya seperti apa yang mendukung. Mungkin situasi itu waktu itu Ayub gak mendukung. Komunitasnya ada komunitas yang salah. Yang bikin dia malah tertekan. Ada loh ya. Makanya dia ngalamin satu yang berat banget. Istrinya juga gak dukung. Kutukilah Allahmu katanya ya. Pokoknya waktu itu situasinya betul-betul saya tahu sangat sulit. Tapi Ayub luar biasa. Dan di ayat
pasal terakhir dari Ayub pasal 42. Ya. Sebelumnya dia ngalamin Tuhan, dia ketakutan, dia ngaku. Ini penting ya, kesadaran adalah langkah pertama untuk kita berubah. Dia ngaku, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Rupanya waktu dia nyerahkan ke Tuhan, jangan-jangan hatinya gara-gara takut doang. Yang kucemaskan itu yang mendatangi aku, jangan-jangan nanti anakku berbuat dosa. Terus Tuhan mereka celaka. Jadi waktu dia berdoa, dia bukan penyerahan dalam arti kata yang menyerahkan sepenuhnya, tapi dia kayak bikin Tuhan jadi satpam. Tolong jagain bisnis saya. Nah Tuhan izinkan, dites ceritanya begitu. Memang hatimu melekat ke harta, kamu betul enggak? Waktu itu anak-anakmu takut berbuat dosa, jadi kamu nyerahin ke Tuhan, biar Tuhan jagain anakmu, terus jadi pengawal anak-anak kamu, bodyguard begitu ya. Dites, dan akhirnya dia ngaku, ya yang kutakutkan terjadi. Terus di pasal 42 dia berkata, karena aku cuma dengar kata orang, aku enggak ngalamin sendiri. Ditutup dengan pasal yang terakhir ini, Ayub ngaku, sekarang aku ngelihat Tuhan. Dan aku lihat rencanamu tidak ada yang gagal. Waktu dia lulus, dikembalikan Tuhan hartanya, dikembalikan anaknya. Bukan yang meninggal bangkit, tidak. Ya lahir anak-anak baru 10 lagi ya. Dari istri yang sama, jangan coba-coba cari yang baru. Ya pasti bukan rencana Tuhan. Jadi Tuhan kembalikan. Nah memang dia ngalamin pernah loh. Manusia bisa yang ngalamin ya. Tapi sikapnya Ayub bagus, responnya baik. Murid-murid pernah di Danau Galilea, lagi badai, Yesus di dalam kali ini. Nah, kalau tadi mungkin Ayub sempat tinggalin, wah merasa dia cukup, dia kaya ya. Dia berjuang, akhirnya dia baru ketemu Tuhan mengakui. Kalau ini Yesus di dalam, tapi Yesus kok gak berubah ya? Kok gak bangkit ya? Kok gak tidur ya? Kok gak bangun ya? Kok tidur aja? Jadi murid-murid takut juga. Waktu Yesus bangun, apa dia katakan? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi ketakutan membuat Tuhan terhalang cara kerjanya. Lalu bangunnya Yesus mengharik, badai, angin, tenang. Alkitab mencatat kalau ada ketakutan kadang-kadang kasih Tuhan hambar buat kita. Dan ketakutan mengandung hukuman bukan Tuhan yang hukum kadang-kadang. Jangan salah loh, Tuhan gak pernah hukum kita. Tuhan tuh nguji, kalau lulus ada hadiah naik kelas. Kalau gak lulus suruh ngulang, bukan hukuman tuh. Suruh ngulang, gak lulus apa nih? Tes, marah. Ya belum lulus marah, kita ketemu orang jengkelin kita sampai lulus tes marah. Ya betul ya. Jadi sampai benar-benar ya kita selesai dengan masalah itu, hadepin. Cuman Tuhan kali ini sertain begitu. Jadi hukuman itu kadang-kadang karena dari kita sendiri. Nah ini tes pertama, ciri pertama kalau kita masih penuh dengan ketakutan berarti mental kita mesti berubah. Yang kedua, iri hati. Wow, iri hati ini terjadi juga di zaman Yusuf karena Yusuf itu punya 11 saudara dan papahnya itu rupanya pilih kasih. Jadi kalau ada 12, nyayangin semua barangkali Yakub tuh kaya loh. Bukan gak mampu, tapi orang tua kadang-kadang harus bijaksana juga. Jangan punya anak emas, anak perak, anak perunggu, emang medali ya. Wah ini anak emas, Yusuf dikasih jubah yang indah-indah. Celakanya si Yusuf juga salah sebagai anak muda, dia suka flexing. Dia langsung bikin posting, wah guys lihat nih juga saya. Wah tambah marah lah saudaranya ya. Jadi satu hari dia ada mimpi, itu bikin saudaranya makin marah, matahari, bulan, bintang nyembah saya. Dan akhirnya Yusuf diproses. Masuk sumur, masuk penjara ya. Untungnya Yusuf taat sampai dia akhirnya menang, jadi pemenang dan dia jadi raja muda di Mesir. Prosesnya panjang ya, jadi kita gak perlu diproses panjang seperti Yusuf masuk penjara dulu. Gak perlu diproses seperti bangsa Israel 40 tahun. Yang penting jangan iri sama tetangga sebelah. Jangan iri hati. Ya, ini kesalahan yang pertama, iri hati. Kedua juga bisa tidak sesuai harapan. Itu juga bisa membuat kita kadang-kadang hati kita marah ya. Kita berharap dia berubah, ternyata tidak. Anak kita begini, ya kadang-kadang gitu ya. Gak bisa dipaksain juga kan. Anak sekarang mana bisa dipaksa sih. Misalnya kamu ya harus jadi dokter karena papa dokter. Begitu anaknya lulus dokter, kan mama yang mau aku jadi dokter kan. Nih ijazah dokter. Terus kamu mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber. Mau apa? Ya anak sekarang begitu loh. Ya gak bisa gitu ya. Kita itu cuma suruh ngarahkan. Anak panah di tangan pahlawan, kita pahlawannya. Kalau arahnya benar, sasarannya itu pasti jadi begitu. Kita nggak merasa memiliki, nah harus begini begitu ya. Kayak papa, enggak loh. Nanti malah nggak jadi malahan. Kan katanya udah serahin ke Tuhan, nah ini kesalahan lagi ya. Lihat tuh anaknya sebelah, apalagi banding-bandingin. Ini kesalahan. Dan Alkitab mencatat dengan baik kalau ada iri hati, ada kekacauan, ada perbuatan jahat, itu jangan terjadi. Mental miskin yang ketiga adalah kalau mentalnya
PD-nya salah. Ya. PD salah itu bicara next slide, dia terlalu PD juga salah, minder nggak PD juga salah. Ada 3 tokoh yang saya kutip di sini. Pertama adalah Musa. Musa ini dibawa 600.000 bangsa Israel, disuruh bawa Tuhan pulang ke tanah perjanjian. Apa yang dikatakan waktu Tuhan nyuruh Musa? Dia berkata begini, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara, suruh ketemu Raja Firaun, negosiasi. Susah, gue lahir ceprot, itu udah nggak bisa bicara. Ya memang kalau lahir bicara, halo papa, bingung papanya ya. Semua sama ya. Tapi kan Tuhan yang naruh firman, Tuhan yang naruh hikmat, Tuhan yang naruh perkataan. Dia mencoba menolak apa yang Tuhan taruh. Mencoba menghilangkan kapasitas yang Tuhan percayakan. Aku berat mulut. Kedua contohnya Gideon. Gideon ini hakim yang pertama. Yang pertama gak ada contohnya kan sebelumnya ya. Jadi kalau Otniel terus kemudian ada Gideon baru awal-awal nih. Kalau contoh-contoh awal kayaknya blank deh gue ya. Nah apalagi dia merasa paling muda, suku yang paling kecil. Tapi Tuhan pilih loh. Dan yang terakhir Elisa. Waktu Elisa ditunjuk jadi pengganti Elia. Dia lihat Elia kan hebat. Berdoa api turun dari langit ya. Kekeringan terjadi. Wih gimana kalau saya dibandingkan. Mental Elisa takut juga kan dibandingin sama pendahulunya. Nanti gimana kalau dibandingin. Nah, ini mental miskin kan. Makanya dia minta coba kasih 2 kali lipat rohmu ya. Waduh kata Elia ini sulit. Kecuali kamu bisa mendapatkan. Nah dapat bicara kamu bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan beri. Karena setiap orang diberi Tuhan pasti berbeda. Jangan iri sama tetangga sebelah ya. Tapi jadikan maksimal. Kalau kita diberi kepercayaan Tuhan memang bisa masak, jadilah ahli masak terbaik. Saya nggak bisa semua juga. Kalau saya soal kedokteran saya tanya orang dokter. Ya, kebetulan saya lama di perbankan, di sekuritas, ya saya gali firman, ternyata semua ada pelajaran itu di dalam firman juga. Jadi makin dalam ternyata, wah luar biasa firman Tuhan tentang keuangan. Banyak banget rahasia yang Tuhan bisa bukakan. Wah makin mantap, saya makin cinta Tuhan. Bahwa di atas semua ilmu keuangan ada di Alkitab. Jadi nggak bisa saya, akhir zaman nggak bisa saya ngomong ya. Dan sebaliknya. Jadi kita harus optimalkan apa yang Tuhan percayakan. Ini mental yang kita harus miliki. Nah kalau kita salah mental begini, akibatnya fatal ya. Ada contoh yang kurang baik, seorang raja pertama Israel namanya Saul. Saul ini dipilih dari undian betul, tapi waktu itu dia ditulis juga punya kelebihan. Fisiknya bagus, paling tinggi dari seluruh bangsanya. Dan dia dipilih Tuhan karena waktu itu mereka minta nggak mau lagi zaman hakim-hakim, mau masuk ke zaman raja-raja. Nah raja pertama Saul, waktu dipilih Tuhan, Tuhan salah pilih enggak? Tidak pernah Tuhan salah pilih. Tapi perjalanan Saul menentukan perjalanan dia sendiri, mentalnya enggak raja. Mentalnya mental miskin. Nah salah satu mental miskin tadi kan takut, kedua iri hati, ketiga percaya diri yang salah ya. Jadi waktu Saul percaya dirinya, kan zaman itu ada 3 jabatan, imam, raja, nabi. Tadi saya bilang kita harus maksimal di bidang kita. Kalau kita jadi ahli tukang jahit, jadilah tukang jahit yang terbaik. Jadi pelajar, mahasiswa yang terbaik. Ya begitu, pokoknya kita harus ahli. Jadi dia harus raja yang terbaik harusnya kan. Nah imam sebelum berperang, waktu itu Filistin udah datang, netizen rakyat udah mulai teriak, ayo karena sebelum perang harus tanya Tuhan. Waktu dia mau tanya Tuhan, Nabi Samuel gak datang-datang. Yang terjadi dia ambil keputusan sendiri yang kanan, gak sabar. Dia berkata, sini, bawa kepadaku korban bakaran. Apa susahnya bawa korban? Sesuatu yang tidak boleh dilakukan, dia lebih takut suara rakyat daripada suara Tuhan. Memang dia sadar. Di sini ditulis, waktu Samuel datang tegur, berkatalah Saul, berkata kepada Samuel, aku telah berdosa. Kesadaran adalah langkah pertama yang baik, tapi kalau tidak diikuti dengan langkah kedua dan ketiga, nanti kita belajar langkahnya. Ya, maka percuma. Karena dia membela diri juga. Ya, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi saya garis bawahi apa? Aku takut kepada rakyat, dia enggak aman. Seringkali suara terbanyak belum tentu suara Tuhan Bapak Ibu. Ya, tapi hari ini kita belajar Saul salah bertindak, PD-nya keterusan, terus dia juga takut kehilangan jabatan. Ketiga, dia waktu Daud
mengalahkan Goliat, berperang menang terus. Dia mulai iri ketika gadis-gadis bernyanyi begini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Komplit mental miskinnya si Saul. Akibat mental miskin, gak pernah diberkati. Saul harus turun, Tuhan gak suka. Kecuali kalau dia bertobat, sadar diikuti dengan langkah-langkah pertobatan. Nah, kita belajar dari kesalahan Saul, jangan sampai salah. Ada salah lagi enggak? Perumpamaan talenta. Perumpamaan talenta ini bicara tentang 3 hamba yang diberi 1, 2, dan 5. Memang enggak sama, bukan Tuhan gak adil. Tuhan menjelas nulis sesuai dengan kesanggupan. Ibarat kalau diaplikasikan dalam pekerjaan dan bisnis, 1 talenta itu mungkin kayak saya ya. Pegawai, terima gaji, saya kerja di bank, ya, sampai pensiun di sekuritas. Ya Tuhan percayakan keluarga saya, kasih makan dari gaji saya. Harus nabung buat hari depan, ya kan? Harus nabung buat pendidikan anak. Itu kepercayaan Tuhan berikan, ya jangan sampai kita nggak tanggung jawab. Nanti hari tua kita jadi beban buat gereja, jadi beban buat anak kita. Jangan boleh, anak kita itu bukan liabilitas. Anak kita itu adalah titipan Tuhan yang harus kita selesaikan, paling nggak sarjana. Ya, zaman sekarang kan minim S1 ya, sarjana itu utama, nggak cukup zaman dulu SD papa, digelodok bisa buka toko kaya ya. Mungkin ke depan tantangannya udah beda ya, tugas kita selesaikanlah sarjana misalnya begitu. Nah bersyukur dong 1 talenta, saya harus jadi karyawan terbaik. Yang punya 2 talenta mungkin ibarat yang punya toko ya, karyawannya 5, Tuhan tuntut kasih gaji, kasih makan 5 keluarga. Beda ya tanggung jawabnya kan. Yang punya pabrik mungkin karyawannya 100, wah Tuhan tuntut 100 orang loh yang kasih makan. Jadi jangan iri terhadap yang punya talenta lebih. Tanggung jawabnya lebih loh. Jadi bersyukur kalau saya cuma 1, saya mau setia dengan 1. Nah ada yang sembunyikan. Ketakutan pertama adalah tidak berani bertindak karena dia takut salah. Ini kesalahan dia. Kedua mungkin dia iri kepada yang punya 2 dan 5 talenta. Dan terakhir adalah dia nggak tanggung jawab, bahkan lebih tepatnya. Karena 1 tetap 1, nggak berkembang. Jadi dia disebut hamba yang jahat. Saya waktu kerja di bank, saya kasih contoh ya. Bagaimana kita nggak takut mengembangkan diri, termasuk nggak takut kepada bawahan 1 hari menggeser kayak Raja Saul. Nah, saya di kepala bagian habis di training, karena saya lulusan teknik sipil masuk ke bank, belajar dari nol. Terus kemudian waktu di bank, di training, saya diberi kepercayaan, 1 hari di kepala operasional di kantor cabang Surabaya. Terus pimpinan mau buka cabang pembantu di daerah lain, punya 2 cabang. Terus dia tanya dong kepada saya, Yono kalau misalnya posisi kamu ini, saya mau tempatkan di cabang baru. Wah ini tugas baru nih, tantangan baru ya, harus cari nasabah. Kalau operasional kan cuma terima kerjaan aja, beres-beres administrasi. Wah tantangan baru, bisa nggak posisi kamu ini ditinggal? Kalau saya nggak pernah berbagi, takut kursi saya diambil, saya akan menjawab begini, Pak, Bapak tahu sendiri, bawahan saya itu, orang Surabaya kalau ngomong mantap ya. Goblok Pak ya, pokoknya nggak bisa lah, nanti berantakan. Oh kayak gitu ya, jadi nggak bisa ditinggal. Nggak bisa Pak. Udah duduk di situ jagain gawang ya. Sampai tua, sampai pensiun ya. Nggak pernah naik. Tapi waktu itu saya jawab, Pak saya udah latih bawahan saya. Udah semua ilmu saya turunkan. Nah, mereka bisa mirip dengan saya. Siap terima tugas baru. Waktu di bawah kita naik, berarti Tuhan waktunya ngangkat kita naik lebih tinggi. Jangan pernah pelit berbagi. Jangan merasa nggak nyaman atau tidak aman dengan posisi. Apalagi iri gitu ya. Nah sering ya kalau kerja, kompetisi, bisnis juga begitu. Nah kita kadang-kadang tidak ambil posisi yang baik karena mentalnya miskin. Kita mesti berubah. Kalau mental miskin ini berubah, Tuhan akan lihat cara yang benar. Karena cara duniawi, mental miskin itu tadi ya takut, iri hati, padahal punya potensi loh. Ini gadis, saya dapat gambarnya lucu ya. Cakep, pinter komputer, tapi sembunyi di kotak gitu ya. Ini mungkin cuma postingan aja tapi saya dapat bagus ya. Kenapa kita nggak berani berpikir out of the box katanya ya. Sesuatu yang extraordinary gitu ya. Sesuatu yang lebih dari, Tuhan bilang kan jalan 1 mil, diajak jalannya 2 mil. Itu out of the box. Ya, memberi lebih, ya, lebih dari yang diminta. Itu baru bisa naik pangkat, naik kelas. Nah, bicara mental miskin secara rohani, bicara tentang waktu saya percaya sepenuhnya, bukan percaya diri, tapi percaya ke Tuhan, sanggup menyerahkan, bahwa berkat itu dari Tuhan. Terus waktu saya dengan rendah hati, jadi saya waktu sukses saya nggak sombong. Saya nggak bisa ngomong, siapa dulu saya. Ini kan gara-gara saya. Kalau salah, salahnya dia. Ya. Dulu yang setuju siapa? Saya nggak setuju.
Wah gitu ya. Kalau begitu bagus, wah ini gitu ya. Ini mental yang salah juga. Nah Tuhan mau mental kita benar. Hari ini mungkin kita belum bagus. Posisi kita seperti ulat. Barangkali ulat itu kan gak disukai ya. Makan daun, bikin pohonnya jelek, gak tumbuh ya. Gak ada yang suka loh sama ulat. Tapi kalau kita mau berubah di proses, ada gak gambar ya, boleh ditayangin. Satu hari kita bisa jadi berubah jadi kupu-kupu. Berubahnya apa? Mentalnya berubah dulu. Mental miskin secara duniawi harus berubah menjadi mental kaya. Mental kaya itu miskin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia akan punya kerajaan surga. Kerajaan surga banyak gak? Duitnya kaya gak? Oh tanahnya katanya emas ya. Berlimpah susu dan madu begitu. Ya, tanah perjanjian di bumi aja begitu. Tuhan bisa rubah kita. Tapi mau gak diproses? Proses ini gak mudah. Dan tenang aja gak bakal 40 tahun kayak bangsa Israel pada gurun. Asal kita mau taat ya. Nah waktu kita diproses satu hari, kita jadi berkat Bapak Ibu. Tuhan percayakan lebih waktu kita tanggung jawab dengan hal yang kecil. Kadang-kadang yang membuat kita nggak berani adalah kalau kita berpikirnya salah. Dipikir sukses itu karena kita dengar flexing dengan influencer yang ngomong, wah saya cuan, saya ini, saya itu ya. Termasuk dengar, wah saya begini, saya begitu. Kita pikir hidup itu seperti Superman loh. Terus kita pingin seperti itu. Mental miskin lagi kan. Banyak orang terjebak judol karena mentalnya miskin. Pengen cepat kaya itu mental miskin loh justru. Padahal firman Tuhan bilang kalau mau diberkati, orang benar itu mungkin jatuh seperti grafik yang kanan. 7 kali orang benar jatuh, dia bangun kembali. Orang fasik yang roboh. Orang fasik salah satu cirinya kalau minjem ya gak bayar. Makanya kita perlu yang problem kita dampingin, bukan dibayarin. Tetapi kita hadepin sama-sama. Yuk di mentor, balikin ke firman. Wah kita banyak dengar kesaksian di akhir 4 bulan mentoring itu sesuatu yang bahkan di luar yang kita nggak pernah pikirkan. Ada yang selesai mungkin tapi nggak semua selesai nggak apa-apa. Tapi paling nggak ada terobosan-terobosan. Saya udah nggak punya apa-apa, banyak orang salah langkah. Karena terburu-buru bisa salah langkah. Alkitab juga bilang gitu jangan buru-buru kan. Banyak orang disangka jalannya lurus ternyata salah maut. Waktu mereka mentoring hutang karena saya punya hati di situ. Zaman pandemi kan banyak orang di PHK. Terus kemudian dia pikir yang mudah tuh wah gampang. Selfie aja dapat duit, kena pinjol. Terus waktu udah pinjol putus asa baru cari. Dipikir juga salah karena mentalnya, kalau nanti saya ikutan mentoring, saya dibantu, itu nanti dibayarin utangnya. Oh enggak begitu caranya ya. Banyak yang keluar dari jalur itu. Karena apa? Karena harapannya salah. Saya punya gambar yang menarik ini. Ketakutan yang membuat dia nggak pernah menang, gak pernah dikalahkan kalau dia butuh iman. Jadi kita bilang, kita dampingi, kita kasih firman, karena yang bisa ngalahin ketakutan kita itu tadi kan mental miskin takut tadi ya. Itu iman. Imannya dikuatin, doa pagi. Tapi ilmunya juga saya kasih skillnya, gimana bikin budgeting, gimana negosiasi sama bank ya. Jadi balance. Waktu mereka balance, ada loh terobosan. Cuman hadepin dulu, jangan melarikan diri. Ini mental miskin kalau melarikan diri. Atau berharap cuma dari bantuan saja. Fear factor ini kalau film dulu ada ditayangin di TV ya. Itu kan kalau apa ketakutan kita takut tinggi, kita diajak ke tempat tinggi. Takutnya yang gambar ini. Jadi kalau di rumah istri saya teriak saya udah tahu. Mungkin gara-gara masa lalu. Bisa jadi kan mental itu kan kadang-kadang gara-gara situasi. Rumahnya waktu di gang kecil banyak kecoa. Kalau pas masak ada kecoa jatuh, waduh ya kayak dunia udah runtuh begitu. Jadi kebawa pas nikah, kalau dia saya tahu pasti ada musuhnya yang belum menang dia ya. Wah kalau saya tinggal ambil sandal, ular kalajengking aja diinjek, apalagi kecoa ya kan. Pak kalau terbang gimana? Ya tunggu pasti satu hari capek pasti turun kok ya. Kalau turun baru diinjak begitu. Anak saya 3 laki-laki, saya bilang ya mungkin pendidikan mama dulu awal salah, tinggal di kampung yang salah, kamu harus berani. Jangan sampai nanti kamu menikah, dapat istri takut kecoa, begitu kamu takut kecoa juga, begitu ada kecoa, dua-dua naik meja. Ya, satpam tunggu datang dulu, jangan saya bilang gitu ya. Bagi yang wanita takut kecoa, hadepin, kalau nggak berani hadepin, cari laki-laki yang tidak takut kecoa ya. Salah satu tes pertama, hadapin. Iman itu lawannya ketakutan, musuhnya fear. Jadi waktu kita menang, kita nggak masalah lagi dengan itu. Penting ya, komunitas mendukung kita. Waktu kita satu hari menang, janji Tuhan luar biasa. Tuhan itu bilang jangan takut, dia menyertai kita ya. 365 katanya nggak usah dihitung, percaya aja. Yang jelas jangan takut sebab aku besertamu kata Yesaya. Nah,
Waktu situasi pun mungkin ya, banyak orang kan gini, wah kata suara terbanyak, ya tadi suara rakyat, mungkin kita dengar kanan kiri ya, banyak gitu loh. Komunitasnya kadang salah. Kalau komunitas salah, kita harus berani left, keluar. Tapi kalau kita ada di komunitas yang benar, yang bisa mendukung kayak tadi, mentoring itu kayak begitu. Aduh saya udah salah langkah, saya mau belajar deh. Dulu saya pikir kalau ada utang, jual hartamu, terus kemudian bayar. Buru-buru. Udah betul Pak, saya salah Pak. Pinjol tuh dicemplungin berapa aja nggak pernah begulung lagi bunganya ya. Seperti itu. Padahal di rumah saya udah kosong katanya. Udah nggak ada TV, nggak ada AC, tinggal kasur aja buat tidur. Ya udah kosong, gimana? Nggak apa-apa. Mulai dari nol lagi. Komunitas kamu benar, sendirian gak usah takut. Ada yang nemenin kok ya. Pertama Tuhan nemenin, kedua ada hamba Tuhan, ada mentor yang nemenin. Dan waktu kesaksian, wah kadang-kadang kita geleng kepala. Luar biasa mujizat Tuhan, ada aja. Iya Pak, yang penting kamu berjalan, bergerak, bekerja. Keluar rumah, dia temuin ada tetangga, ternyata jual di pinggir jalan, tanaman-tanaman. Dia fotoin, izin ya foto-foto. Dia bikin posting, teman-teman yang mau bikin taman, yang mau ini, dia gak punya loh. Postingin punya orang. Hari ini dia pengusaha tanaman Bapak Ibu. Jadi kita gak pernah tahu waktu dia kesaksian, bisa ya cara Tuhan begitu. Itu udah berubah mental soalnya. Kalau enggak ya mentalnya tetap miskin. Jangan takut ya. Nah kita harus berubah, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Kalau saya berubah maka kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Bagaimana perubahannya? Kalau saya berubah bicara tentang seperti punya hati seorang pemungut cukai yang rendah hati. Pemungut cukai kan gak disukai. Sejak zaman Yesus sampai hari ini. Kemarin dia obrak-obrak menteri ya. Suruh lapor, katanya 2 hari aja yang lapor soal pajak, soal biaya cukai. Sudah 15.000, pasti banyak yang anti. Ya sejak zaman Yesus ya. Tapi ada yang ketemu Yesus berubah kok. Lewi berubah jadi Matius, Sakius jadi pengikut Tuhan, don't worry ya. Mentalnya berubah kalau ketemu Tuhan. Jadi waktu itu ada orang Farisi berdoa. Pertama Yesus ngomong dulu. Khotbah di bukit dimulai dengan kalimat berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah itu contohnya, dia kasih contoh, salah satunya adalah waktu dia berkata, beberapa orang yang menganggap dirinya benar, jadi Tuhan ngomong ini bukan buat kita sebenarnya, buat orang yang di luar sana yang anggap dirinya benar. Terus nganggap rendah orang lain ya. Dia kasih contoh, 2 orang berdoa, ada Farisi, ada satunya pemungut cukai. Doanya Farisi begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku gak sama dengan tetangga sebelah. Diunjuk lagi ya, juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, mungkin Senin Kamis puasa. Aku mau beri 1/10, hebat gak? Hebat loh, kadang-kadang kita lupa ya persepuluhannya. Dia hebat. Tapi pemungut cukainya doanya beda. Dia ngomong gini, ya tidak berani menengadah, memukul diri. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tahu gak Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Kenapa? Karena dia berubah mentalnya. Miskin di hadapan Allah bicara, kita 3 hal tadi sudah kita kalahkan. Pertama, mental pertama yang harus dilakukan adalah waktu miskin bicara dia sadar kesalahannya di hadapan Allah. Perumpamaan anak yang hilang berbicara seorang anak bungsu yang gak tahu diri. Karena zaman Israel, kalau bapaknya kaya, ini ceritanya bapaknya pengusaha. Misalnya punya kekayaan 300 miliar. Hukum Israel, hukum warisan, kalau anak sulung itu dapat hak 2 kali lipat. Makanya Yakub berusaha nyari hak kesulungan. Zamannya itu dia rebut dari Esau kan. Karena hukumnya begitu. Kalau Indonesia sama ya, adil ya. Gak peduli cowok cewek, sama. Hukum Indonesia sebenarnya adil. Ya, hukum Tuhan juga. Tapi hukum Israel seperti itu. Jadi anak bungsu merasa, hak saya cuma 100 miliar daripada nanti nggak kebagian, dia minta selagi hidup. Namanya itu minta hibah. Saya nanganin banyak keluarga yang lagi problem, bapaknya kaya, justru anaknya problem. Bapaknya masih hidup, anaknya udah ribut. Di meeting keluarga nih, gimana perusahaan, siapa yang meneruskan? Wah udah pakai teriak-teriak. Bapaknya sampai begini, ya bukan orang percaya, saya coba hadirkan kebenaran, coba menggarami dia untuk jadi berkat. Gimana caranya Tuhan ya. Papa masih hidup aja kayak gini nih, lihat nih. Apa nanti kalau papa nggak ada bacok-bacokan, katanya begitu ya. Saya bilang oke, saya masuk beberapa kali, bukan cuma menyelesaikan masalah keuangannya, tapi menyelesaikan juga keluarga ini jangan sampai berantem. Nah ini lagi proses ya. Nah anak sulung stay sama bapak, anak bungsu minta haknya dia. Dapatlah 100 miliar. Mungkin ada properti, ada emas ya. Alkitab menulis begini, beberapa hari kemudian setelah dapat,
Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Jadi dia foya-foya di situ, memboroskan harta milik, hidup foya-foya, dihabiskan. Dan terjadi apa? Kelaparan di negeri itu. Di negeri bapaknya enggak ada. Di negeri yang dia pergi jauh itu yang ada. Nah, berarti sudah satu boros, kedua dia enggak nabung. Nah, kalau Yusuf tadi kan menabung ya di Mesir ya. Simpan 20% pendapatan Mesir supaya ada persediaan makanan. Dia enggak lakukan kebenaran. Nah waktu dia sadar, kalimat sadarnya menarik. Dia menyadari keadaannya. Nah ini kalimat pertama penting ya sadar. Papa di rumah itu makanan berlimpah. Saya jaga babi, akhirnya dia harus kerja. Itu makanan babi aja saya nggak boleh makan. Berarti posisi saya lebih rendah dari si ngoik-ngoik. Iya kan? Makanannya nggak boleh disentuh loh. Nggak boleh, nggak boleh. Ini buat babi, buat lu nanti. Waduh, dia sadar. Di rumah papa nggak gini. Langkah kedua setelah sadar menyesal. Wah ini langkah kedua yang paling penting. Menyesal bicara saya nggak ada apa-apanya. Powerless. Waktu dia powerless, dia langsung ambil satu keputusan yang menarik. Aku akan, ini belum bertindak loh. Masih rencana. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapak. Terus dia akan ngaku dosa. Bapak aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapak. Udah aku kerja di sini nggak apa-apa, jadi budak nggak apa-apa. Ya, orang upahan nggak apa-apa. Ini bilang saya nggak ada apa-apa. Jadi tadi punya semuanya, saldonya banyak. Sekarang betul kondisi berubah, dia miskin secara keuangan tapi mentalnya berubah. Mentalnya mulai kaya dia. Dan langkah ketiga setelah menyesal, action. Nah, dia percaya Tuhan banget, percaya kepada Bapaknya. Dia bukan hopeless tapi hopeful. Waktu dia bertindak benar dia pulang, dia bangkit pergi kepada Bapak, Bapaknya nyambut dia. Balik ke rumah, welcome home, anak yang hilang. 3 langkah ini membuat mental, mungkin saldonya habis, tapi mentalnya mental kaya. Di Alkitab mencatat orang-orang yang mentalnya miskin, gak mau berubah, ada. Yudas Iskariot contohnya. Yudas menyesal waktu dia jual Yesus. Terus kemudian, tapi menyesal dia sadar, menyesal, apa yang terjadi? Dia bukan hopeful, tapi hopeless. Dia pakai jalan dia sendiri, dia gantung diri. Di Alkitab ada orang kaya, betul-betul kaya kali ini. Orang kaya ini satu hari, ini perumpamaan ya, ketemu orang miskin namanya Lazarus. Dua-dua meninggal dunia, mungkin Lazarus kena COVID meninggal, orang kaya juga kena COVID bisa jadi kan ya. Atau Lazarusnya kelaparan waktu COVID bisa jadi pokoknya meninggal. Lazarus dia ada di pangkuan Abraham, orang kaya di bawah ngelihat. Apa yang terjadi? Orang kaya ini berkata, sadar, sadarnya sama loh ya. Lalu dia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, ini sadar. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jari ke dalam air, mencicukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan, panas di sini. Tapi sadar tidak diikuti dengan menyesal. Karena masih merasa punya power dengan kekayaannya. Mungkin waktu dia meninggal saldonya masih banyak. Mungkin jadi buat rebutan anak-anaknya, bahkan kalau dia nggak didik anak-anaknya dengan cara yang benar. Nah waktu dia menyesal, masih dengan power yang sama, mental yang nggak berubah. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, ini ngomong kepada Bapak Abraham, supaya engkau menyuruh dia, si Lazarus, ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya diperingati jangan nanti mereka kayak saya. Itu kan menyesal, jangan kayak saya tuh bagus loh. Tapi maksudnya dia nggak powerless, dia masih merintah-merintah, bayangin dari neraka masih merintah-merintah Bapak Abraham. Terakhir maksa dengan full power. Jawab orang itu, enggak Bapak Abraham. Kalau ada orang dari antara orang mati datang, ke saudaraku yang 5, mereka pasti tobat. Emang bisa kamu ngatur saudaramu kalau mereka enggak datang ke Tuhan? Bukan yang bangkit dari orang mati Lazarus. Kalau mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, baru mereka bisa berubah. Hari ini apapun kondisi kita, mungkin saldo kita banyak, mentalnya miskin. Wah Tuhan senang kalau mental kita kaya, saldonya banyak. Ya amin ya, pasti jadi berkat. Tapi kalau hari ini engkau enggak punya pun saldo, tapi mentalmu kaya, kau akan diperkaya karena kau dipercaya oleh Tuhan. Mau? Yuk menghadap Tuhan, apapun kondisi kita hari ini, kita mau berubah. Ketemu Tuhan sadar, terus yang kedua apa? Menyesal, yang ketiga bertindak. Yuk kita bertindak hadapin Tuhan. Katakan dengan iman mengalahkan ketakutan kita. Kita nggak perlu iri hati terhadap orang yang berbuat dosa, karena masa depan sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Ya. Dan kita pedenya bukan pede diri sendiri lagi, tapi kita percaya sepenuhnya Allah kita sanggup.